Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya berasal dari kelas 10 IBB. Baiklah, kali ini izinkanlah saya untuk menjelaskan ataupun mengerjakan tugas dari Bu Desi Susanti, yaitu untuk menjelaskan 3 jenis teks. Yang pertama itu jenis teks recon, teks naratif, dan teks prosedur. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai teks ini. Yang pertama itu teks recon. Apa itu teks recon? Teks recon adalah teks yang menceritakan atau menginformasikan suatu peristiwa yang telah terjadi. Biasanya, para penulis menempatkan pengalamannya di dalam teks ini. Lalu, apa saja struktur dari teks recon? Struktur teks recon ada 3. Yang pertama yaitu orientation, yang kedua event, dan yang ketiga yaitu reorientation. Apa itu orientation? Orientation adalah perkenalan tempat, waktu, tokoh, dan suatu permasalahan yang akan dihadapi para penulis. Yang kedua itu event. Event adalah rangkaian peristiwa. Lalu, apa itu rangkaian peristiwa? Rangkaian peristiwa adalah penjelasan penulis mengenai peristiwa yang akan ia alami. Dan yang ketiga yaitu reorientation. Apa itu reorientation? Reorientation adalah penutup atau kesimpulan. Biasanya penulis menempatkan hikmah dan pelajaran yang kita harus ambil dari peristiwa yang telah terjadi. Para penulis berharap agar kejadian itu tidak terulangi lagi dan kita harus berhati-hati. Selanjutnya yaitu ciri kebahasaan teks recon. Apa saja ciri-ciri kebahasaan teks recon? Baiklah, ciri-ciri kebahasaan teks recon yaitu yang pertama yaitu menggunakan simple past tense. Mengapa simple past tense? Ya, dikarenakan teks recon sendiri merupakan teks yang menceritakan ataupun menginformasikan suatu peristiwa yang terjadi. Berarti teks ini bersifat pada masa lampau atau past. Yang kedua yaitu menggunakan conjunction ataupun kata penghubung. Apa saja kata penghubung tersebut? Misalnya then, after, before, dan lain-lain. Baiklah, jenis teks yang kedua yaitu jenis teks naratif. Apa itu jenis teks naratif? Teks naratif berisi cerita yang menghibur para pembaca atau pendengarnya. Teks ini berkaitan tentang rangkaian peristiwa yang mengarah ke suatu krisis yang akhirnya menemukan penyelesaian. Apa saja struktur dari teks naratif? Struktur teks naratif tidak ada bedanya juga dengan teks recon. Yang membedakannya yaitu di dalam teks recon tidak terdapat complication dan resolution. Namun di dalam teks naratif terdapat complication dan resolution. Baiklah, struktur teks naratif yang pertama yaitu orientation, yang kedua complication, yang ketiga yaitu resolution, dan yang keempat yaitu reorientation. Orientation adalah perkenalan suatu nama, tokoh, waktu, latar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu complication. Complication pengembangan konflik. Yang ketiga resolution adalah penyelesaian dari konflik. Dan yang keempat, resolution adalah perubahan terhadap suatu karakter yang telah mengalami beberapa konflik tersebut. Lalu, ciri kebahasaan teks naratif itu apa saja sih? Baiklah, yang pertama itu menggunakan simple past tense. Yang kedua menggunakan adverb of time, menggunakan adverb of place, menggunakan conjunction ataupun kata penghubung, dan lain-lain. Baiklah, jenis teks yang terakhir yaitu jenis teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur yaitu teks yang menjelaskan cara-cara atau urutan yang harus dilakukan agar sesuai apa yang kita inginkan.
Lalu, apa saja struktur dari teks prosedur? Baiklah, struktur dari teks prosedur yaitu yang pertama itu aim atau goal. Aim atau goal? Apa itu? Aim atau goal adalah tujuan ataupun judul yang harus kita buat. Biasanya aim atau goal ini merupakan perkenalan apa yang hendak kita buatkan. Yang kedua yaitu ingredients. Ingredients adalah komposisi. Berarti komposisi ini berisi tentang bahan-bahan atau alat-alat yang harus kita siapkan untuk membuat makanan ataupun suatu hal. Yang ketiga yaitu methods atau step. Apa itu? Itu merupakan urutan-urutan yang harus kita lakukan ataupun tahapan yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan ataupun menjalankan apa yang kita inginkan. Lalu, ciri-ciri kebahasaan teks prosedur itu apa saja sih? Yang pertama yaitu menggunakan simple present tense. Mengapa simple present tense? Ya, karena simple present tense ini merupakan tenses yang berlangsung pada saat ini juga. Dan yang kedua yaitu menggunakan kata hubung temporal, misalnya next, Spinelli, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja tindakan atau action verb. Baiklah, inilah tugas dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian, saya minta maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.